2 hari setelah meninggalkan Enies Lobby, Pauli mendatangi penduduk kota Water Seven untuk membantu mereka memperbaiki kota akibat Aqua Laguna. Begitupun halnya dengan kru Frankie Family yang tengah memperbaiki rumah mereka akibat serangan kru topi jerami. Di kediaman Iceberg, saat Frankie bertanya kepada Iceberg tentang rencananya untuk mengatasi Aqua Laguna berikutnya, ia dihubungi oleh Zambai yang memberitahu bahwa pesanannya sudah sampai. Sedangkan di kediaman sementara kru topi jerami, Kokoro datang menemui mereka sambil membawa barang-barang mereka yang disita penduduk. Tidak lama kemudian, Frankie datang. Ia lalu menjelaskan kepada kru topi jerami tentang pohon Adam, yakni pohon terkuat di dunia. Mengatakan bahwa ia memakai uang topi jerami yang ia curi untuk membeli pohon tersebut, yang sekarang ia akan pakai untuk membuatkan mereka sebuah kapal. Sementara itu, sebuah kapal marinir milik Wakil Admiral Garp berlabuh di Water Seven. Garp beserta pasukannya lalu menuju ke kediaman topi jerami. Sesampainya di sana, Garp langsung menghancurkan tembok bangunan itu, mendatangi Luffy dan memukulnya. Luffy terbangun dan terkejut melihat kakeknya berada di hadapannya. Kru topi jerami terkejut mengetahui bahwa kakek Luffy adalah seorang wakil admiral marinir. Namun Luffy kesal dengan Garp, mengingat Garp telah melatihnya dengan keras, berbeda dengan Shanks, idola Luffy. Garp lalu menjelaskan kepada Luffy bahwa Shanks sudah berbeda dengan Shanks yang Luffy kenal saat ia masih kecil. Shanks sekarang adalah seorang Yonko atau Kaisar Laut, musuh besar marinir dan para Shichibukai. Sementara itu, Zoro datang dan langsung menghajar para marinir. Garp kemudian mengirim kedua marinirnya untuk menghentikan Zoro, dan saat Luffy hendak memberitahu Zoro, ia diserang oleh salah satunya. Namun Luffy dan Zoro dengan mudah mengalahkan kedua marinir tersebut. Ternyata kedua marinir itu adalah Koby dan Helmeppo. Setelah huru-hara selesai, Garp bertanya kepada Luffy tentang reuninya dengan ayahnya di Locktown. Luffy yang tidak mengetahui ia memiliki ayah, bingung dengan pertanyaan kakeknya itu. Garp lalu menjelaskan bahwa ayah Luffy adalah Monkey D. Dragon, pemimpin pasukan revolusi, kelompok yang berniat menghancurkan marinir. Mendengar itu sontak semua orang syok, mengetahui seorang bajak laut, marinir, dan pemimpin revolusi berasal dari satu keluarga yang sama. Setelah mengetahui cucunya selamat dari Enies Lobby, Garp memutuskan untuk pergi. Garp juga memutuskan untuk tidak menangkap Luffy dan krunya, dengan alasan bahwa mereka berhasil lolos darinya. Sebelum pergi, Luffy bertanya bagaimana Koby dan Helmeppo berakhir mengikuti kakeknya. Kepada Luffy, Koby lalu menceritakan semuanya, termasuk cara kapal marinir melewati Calm Belt tanpa harus melalui Reverse Mountain. Ternyata pembicaraan mereka didengar oleh Nami. Luffy dan Koby akhirnya berpisah. Dengan Koby berjanji, saat ia bertemu Luffy di New World, paruh kedua dari Grand Line, ia akan menangkapnya. Kembali ke Water Seven, kru topi jerami mengadakan pesta barbecue dan mengundang seluruh warga dari kru Frankie Family, Sodom dan Gomorrah, Oimo dan Kashi, Iceberg, Pauli dan para kru Galeila, serta Frankie dan Sogeking. Di tengah pesta, Aokiji tiba-tiba menemui Robin dari balik tembok, menjelaskan alasannya membantu Robin, yang mana karena itu adalah keinginan terakhir sahabatnya, Soul. Aokiji lalu menyelamati Robin karena telah menemukan Ohara yang baru, dan berpesan kepada Robin bahwa Ohara tidak pernah mati. Di suatu tempat di New World, Shanks terlihat menaiki kapal Whitebeard dengan membawa segentong alkohol. Kedatangan Shanks ini membuat beberapa kru Whitebeard jatuh pingsan. Kedua kaisar laut ini lalu berbincang tentang masa lalu mereka, seperti ketika Shanks masih menjadi kru Goldie Roger. Whitebeard lalu bertanya, mengapa orang dengan kemampuan seperti Shanks dapat kehilangan lengannya? Namun Shanks tidak ingin menjawabnya. Ia lebih tertarik membahas tentang Blackbeard, bekas kru Whitebeard yang berkhianat, yang berhasil melukai mata kirinya. Mengetahui Ace sedang mencari Blackbeard untuk balas dendam kematian Tetch, Shanks meminta Whitebeard untuk menyuruh Ace pulang. Namun, Whitebeard menolak permintaan Shanks, menyuruhnya untuk tidak mencampuri urusannya. Hal itu menyebabkan keduanya terlibat perseteruan. Kembali ke Water Seven, Iceberg dan para shipwright mendatangi kediaman Frankie, berniat membantu Frankie yang tengah membuat kapal bajak laut topi jerami. Sementara itu, ketika Zoro sedang membaca berita tentang Enies Lobby, Nami memarahi Luffy akibat menghabiskan uang kas topi jerami untuk pesta kemarin. Untuk menenangkan Nami, Robin lalu mengajak Nami untuk berbelanja, yang disetujui oleh kru yang lain. Di kota saat tengah dikerumuni warga, seorang gadis menemui Luffy dan Chopper dan meminta bantuan mereka untuk mencari yagaranya yang hilang. Setelah mendengar penjelasan gadis yang bernama Abi itu,
Luffy dan Chopper pun setuju membantunya. Di jalan, Luffy bertemu Robin dan meminta bantuannya. Dengan kemampuan buah iblisnya, Robin membantu Luffy. Namun ia tidak menemukan keberadaan Yagara tersebut di Water 7. Luffy lalu menemukan secarik kain. Abi lalu mengenali kain itu sebagai kain milik Yagaranya. Dengan mengikuti sejejak kain tersebut, grup Luffy akhirnya menemukan sebuah kota tua. Di sana mereka melihat sebuah cahaya. Ketika mereka bertiga berlari ke cahaya tersebut, mereka terjatuh ke dalam air hingga tidak sadarkan diri. Setelah siuman, Abi menemukan dirinya berada di sebuah gua dengan danau di tengahnya. Di danau itu, ia lalu melihat Yagaranya yang hilang. Ketika Abi berniat untuk menjemput Yagaranya, Luffy mencegahnya, mengetahui bahwa Yagara yang dilihat Abi adalah ilusi, sebuah penampakan dari Yagaranya yang telah mati. Tidak lama kemudian, mereka menemukan seekor bayi Yagara. Setelah memutuskan untuk mengadopsi bayi itu, Abi berterima kasih kepada Luffy dan Chopper karena telah membantunya. Zoro tengah mencari pedang untuk pengganti Yubashiri ketika ia bertemu dengan dua anak preman yang pernah membantunya. Kedua anak itu lalu menyapa Zoro dan menginginkan Zoro untuk menjadi kakak mereka. Meskipun Zoro menolaknya, kedua anak itu tetap bersikeras. Ketika Zoro memarahi kedua anak itu karena terus mengikutinya, seorang wanita tiba-tiba muncul dan menyerang Zoro. Kedua anak itu lalu meminta wanita yang mereka panggil Mama untuk berhenti menyerang Zoro. Setelah itu, Mama beserta dengan anak-anak lainnya membawa Zoro ke kediaman mereka. Di rumah Mama, Zoro secara tidak sengaja menolong seorang bayi yang hendak jatuh. Hal ini mengakibatkan Mama meminta Zoro untuk menjaga bayi-bayinya. Merasa dimanfaatkan oleh Mama, Zoro marah dan pergi. Setelah kepergian Zoro, sekelompok preman mendatangi Mama karena menginginkan rumahnya. Satu dari dua anak yang mengenal Zoro, diam-diam pergi untuk meminta bantuan Zoro. Di atas atap, Mama dan anak-anak dipojokkan oleh para preman. Beruntung saat para preman hendak menyerang anak-anak, Zoro datang dan dengan mudah menghabisi mereka. Setelah berhasil menyelamatkan rumah Mama, Zoro mengucapkan selamat tinggal, yang dibalas oleh Mama dan anak-anak dengan ucapan terima kasih. Ketika Sanji sedang berbelanja bersama Chimney dan Gonbe, mereka melihat Nami dan Robin sedang dikerumuni oleh wartawan. Mendengar salah seorang wartawan menawarkan Nami dan Robin photoshoot pakaian renang, Sanji segera mengusir mereka. Setelah itu, Sanji menemani Chimney dan Gonbe untuk makan. Sesampainya di rumah makan, mereka segera disuguhkan sepiring nasi goreng sederhana oleh kakek Banban. Terkejut dengan kenikmatan masakan kakek Banban, Sanji bertekad untuk mengetahui bumbu rahasianya. Setelah gagal menemukan bumbu rahasia kakek Banban di toko, Sanji akhirnya menyadari apa bumbu rahasia itu. Pada saat ia memakan rice ball buatan kakek Banban, yakni garam Aqua Laguna. Sanji lalu memohon kakek Banban untuk memberinya sedikit dari garam Aqua Laguna miliknya. Namun kakek Banban mengantarkan Sanji ke atap bangunan di Water 7 dan memperlihatkan kepadanya kilauan garam Aqua Laguna di sana. Setelah mengumpulkan banyak garam Aqua Laguna, Sanji dan Chimney pamit pulang. Sementara itu, setelah berpisah dengan Chimney, Sanji melihat Usopp tengah melatih pidato untuk kembali bergabung dengan kru topi jerami. Sedangkan Chimney kembali menemui Kokoro yang sedang berada di kediaman Franky. Di sana terlihat semua orang terus membantu Franky, yang tanpa henti membuat kapal bajak laut topi jerami. Saat Iceberg melihat blueprint kapal itu, ia mengatakan bahwa perjalanan kru topi jerami menuju New World akan lebih mudah. Sementara itu, Usopp berencana menemui kru topi jerami, namun mengurungkan niatnya ketika melihat mereka seperti tengah berdebat dengan intens. Paginya, Nami gembira mengetahui log postnya telah berfungsi kembali. Kokoro lalu mengatakan bahwa tujuan mereka berikutnya adalah Fishman Island. Akan tetapi sebelum mereka dapat sampai ke sana, mereka harus melewati Florian Triangle, sebuah tempat di mana kapal-kapal sering hilang secara misterius. Tidak lama kemudian, Chimney, Mozu, dan Kiwi datang, memberitahu kru topi jerami bahwa kapal mereka telah selesai. Namun, saat kru topi jerami hendak pergi, kru Franky datang dengan membawa bounty terbaru mereka. Dengan nilai bounty sebagai berikut. Luffy 300 juta berry, Zoro 120 juta berry, Nami 16 juta berry, Robin 80 juta berry, Chopper 50 berry, Sanji 77 juta berry, Sogeking 30 juta berry. Selain kru topi jerami, Franky juga mendapatkan bounty sebesar 44 juta berry. Sehingga kru Franky memohon kepada Luffy untuk merekrut Franky. Khawatir dia akan ditangkap oleh marinir jika tetap berada di Water 7. Setelah mendengar alasan kru Franky, Luffy mengatakan bahwa ia memang berencana untuk merekrut Franky. Sesampainya di dermaga,
kru topi jerami bertemu dengan Iceberg dan para shipwright. Iceberg kemudian memperlihatkan kapal terbaru mereka. Luffy lalu bertanya kepada Iceberg di mana Franky. Iceberg mengatakan kalau Franky bersembunyi. Iceberg kemudian meminta Luffy untuk membawa Franky bersamanya. Karena itu adalah mimpinya. Berlayar di atas kapal impiannya. Terlepas dari keinginan bodohnya untuk menjaga dirinya dan Water 7. Sementara itu di Franky House, kru Franky terkejut melihat Franky di sana. Mereka lalu memohon kepada Franky untuk ikut dengan Luffy karena Franky sekarang adalah buronan marinir. Namun Franky menolaknya. Akhirnya salah satu kru Franky menyerang Franky dan mengambil underwear-nya. Zambai lalu menyuruh kru Franky untuk membawa underwear itu ke Luffy. Saat kru Franky mulai terpojokkan, Luffy datang dan mengambil underwear itu. Luffy kemudian melontarkan dirinya ke dermaga. Dan dengan bantuan Zoro dan Sanji, Franky dilemparkan dengan meriam menuju dermaga. Di hadapan Franky, Luffy akhirnya secara resmi mengajak Franky untuk menjadi bagian dari bajak laut topi jerami. Franky tetap bersikeras menolak ajakan Luffy dengan memperlihatkan pose supernya. Franky mengatakan bahwa ia masih memiliki kewajiban di Water 7. Dengan izin Luffy, Robin lalu menggunakan kemampuan buah iblisnya untuk meremas bola permata keluarga Franky, yang membuat semua orang terkejut dan Franky kesakitan. Robin lalu bertanya alasan Franky yang sebenarnya. Ketika Franky mengutarakan alasannya, Iceberg langsung membantahnya, mengatakan bahwa hal yang menahan Franky untuk ikut bersama Luffy dan krunya adalah karena rasa bersalahnya atas kematian Tom, sehingga merasa berkewajiban untuk menebus kesalahannya kepada dirinya dan Kokoro. Sebelum Franky dapat membantahnya, tiba-tiba kru Franky melemparkan tas pakaian Franky ke hadapannya, mengatakan bahwa mereka tidak akan dapat menjaga Franky bila marinir datang untuk menangkapnya. Saat Franky masih pura-pura kesakitan sebagai alasan dia menangis karena terharu, Zoro dan Sanji mendatangi Luffy dan mengabarkan bahwa kakek Luffy telah kembali ke Water 7 untuk menangkap mereka. Luffy lalu mengembalikan underwear Franky dan kembali mencoba merekrut Franky sebagai shipwright-nya, yang kali ini langsung diterima oleh Franky. Seorang marinir melaporkan kepada Garp tentang bajak laut topi jerami yang telah meninggalkan Water 7. Sementara itu, Franky bertanya kepada Luffy tentang Usopp, namun Luffy mengatakan bahwa ia tidak datang, padahal Luffy sudah menunggunya. Kilas balik beberapa hari sebelumnya, Luffy diberitahu Sanji bahwa Usopp berencana kembali ke kru topi jerami. Namun saat Luffy akan menjemputnya, Zoro melarangnya. Zoro lalu berkata, jika Usopp tidak minta maaf dan Luffy yang notabene adalah kaptennya tidak layak untuk dihormati, maka ia akan meninggalkan topi jerami. Mendengar ucapan Zoro, Luffy setuju untuk menunggunya. Kembali ke masa kini, Usopp terlihat sedang berlari menuju dermaga, sedangkan kapal Garp mulai muncul menuju ke arah topi jerami. Mengatakan bahwa ia hanya menjalankan tugas dari Aokiji, Garp lalu mulai menyerang topi jerami. Ketika Usopp muncul, ia terkejut melihat topi jerami telah meninggalkan dermaga. Usopp lalu berlari sambil memberikan alasan mengapa mereka harus menerima dia kembali. Di tengah hujan meriam serangan Garp, kru topi jerami tidak menanggapi ucapan Usopp. Sampai akhirnya Usopp meminta maaf, yang langsung disambut oleh Luffy, yang menerimanya kembali menjadi anggota bajak laut topi jerami. Meski tengah dihujani oleh meriam Garp, Franky meminta Zoro untuk menggulung layar kapal. Terlihat seperti akan menyerah. Garp menghentikan serangannya. Ternyata Franky mengatakan bahwa mereka tidak bisa berlayar sebelum menamakan kapal mereka. Setelah mendengar nama dari setiap kru, mereka memutuskan untuk memakai nama pemberian dari Iceberg, Thousand Sunny. Luffy lalu memanggil Garp dan Kobe, berharap ia akan bertemu dengan mereka kembali, dan tidak lupa berterima kasih kepada semua kawan-kawan mereka di Water 7. Mendengar itu, Garp lalu menyerang topi jerami dengan meriam raksasa. Beruntung Franky menggunakan Coup de Burst milik Sunny, membuat Sunny melompat meninggalkan Water 7. Sementara itu di Grand Line, Smoker melihat bounty topi jerami terbaru dan bertekad untuk menangkap mereka. Sedangkan orang-orang terdekat kru topi jerami menyatakan rasa bangga terhadap bajak laut favorit mereka. Seperti Zeff dan para koki Baratie, penduduk Fusha Village, Kaya dan bajak laut Usopp, murid-murid Dojo Shimotsuki, Nojiko dan Genzo, Dr. Kureha dan Dalton, serta Vivi dan Raja Cobra, yang sempat terkejut melihat Miss All Sunday, namun yakin akan keputusan Luffy, dan Dragon yang ingin bertemu kembali dengan Luffy. Berita tentang sepak terjang kru topi jerami di Enies Lobby akhirnya sampai ke Blackbeard. Mengetahui nilai bounty topi jerami meningkat drastis, Blackbeard berencana untuk menangkap mereka. Akan tetapi, mereka dihentikan oleh S,
yang mendengarkan pembicaraan mereka, dan juga yang ingin membalaskan dendam rekannya. Blackbeard lalu mengatakan kepada Ace bahwa alasan ia membunuh Tetch adalah untuk mengambil buah iblis Yami Yami no Mi miliknya. Setelah menyuruh krunya pergi, Blackbeard kemudian mengeluarkan asap hitam yang menyebar memenuhi seluruh kota. Beberapa saat kemudian, asap hitam tadi mulai menyedot semua rumah di desa Banaro, hingga desa itu kosong, lalu melemparkannya keluar dalam bentuk reruntuhan. Blackbeard kemudian menjelaskan bahwa buah iblisnya dapat menyerap dan menetralisir kemampuan buah iblis lainnya, termasuk buah iblis tipe Logia, yang langsung dicontohkan dengan memukul Ace hingga ia terlempar. Terkejut mengetahui kemampuan menakutkan buah iblis Blackbeard, Ace akhirnya mengeluarkan jurus pamungkasnya. Namun serangan Ace tersebut dibalas oleh Blackbeard, membuat kedua serangan itu beradu antara api dan kegelapan. Peristiwa di desa Banaro ini kedepannya akan memicu sebuah kejadian yang luar biasa.